Kembali saya akan mengupas pertanyaan yang diajukan kepada saya, baik di kolom komen di channel YouTube, ada yang tanya di Zoom meeting, di Facebook, di Instagram, atau pertanyaan-pertanyaan WhatsApp ke CS Komunitas Edukasi Pelatihan dan Menabung atau disingkat KEPM. Kali ini saya akan mengupas yang pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan bid dan offer. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa sih batasan minimal harga saham di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apa sih yang namanya fraksi harga itu? Yang keempat, apa itu auto reject atas? Yang kelima, apa itu auto reject bawah? Dan apa itu trading halt? Dan kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bid offer? Bid menunjukkan harga yang diajukan oleh pihak yang akan melakukan pembelian saham, atau bisa dikatakan bid itu adalah penawaran beli. Sementara offer itu menunjukkan harga yang ditawarkan oleh pihak yang akan menjual saham, atau dikatakan juga dengan penawaran jual. Biasanya bid posisinya ada di kiri dan offer posisinya ada di kanan. Dan biasanya bid dan offer itu seringkali kalau kondisinya normal, biasanya bid dan offer itu tidak jauh-jauh dari harga penutupan kemarin atau H-1. Nah, biasanya kalau harga penutupan itu kalau nggak di kiri, di bid, ya bisa juga di kanan, di offer. Biasanya penawaran beli dan jual itu seperti itu. Kecuali kalau ada euforia. Apa itu euforia? Misalkan lagi indeks itu banyak naik ya, sehingga bisa aja terjadi pada saat open itu terjadi yang namanya gap. Kalau harganya itu lompat ke atas, namanya gap up. Harga penawaran beli itu langsung lebih banyak daripada penawaran jual, sehingga harga bisa open mungkin 2, 3, atau bahkan 5 poin di atasnya. Dalam hal ini kemarin misalkan tutup di harga 250, bisa saja hari ini open sudah di harga 260. Bisa. Kenapa? Karena terjadi euforia. Mungkin entah ada rumor, bisa juga karena indeks regional naik banyak, maka harga saham itu pada saat dibuka langsung open gap up namanya. Sebaliknya, saat indeks mungkin regionalnya merah, di indeks di luar itu banyak yang harganya berjatuhan, bisa saja terjadi yang namanya panic selling, sehingga bisa saja close-nya misalkan di 250, open-nya itu posisinya sudah di 240. Itu namanya gap down. Sehingga dalam hal ini kita harus memahami apa itu bid dan apa itu offer. Jadi bid sekali lagi adalah penawaran beli dan offer adalah penawaran jual. Saat banyak orang mengantri beli, maka itu antrian bid itu akan tebal. Saat ada orang jual banyak, maka antrian jual yang tebal. Seperti itu. Biasanya kalau bid misalkan dari tebal kemudian menjadi tipis, biasanya bid itu bisa berubah menjadi offer. Artinya apa? Orang yang jual lebih banyak daripada orang yang mau beli. Sebaliknya, saat penawaran beli lebih banyak daripada penawaran jual, biasanya harga offer dijual itu dari banyak langsung dibeli, semakin lama semakin tipis, dan akhirnya pada saat penawaran beli lebih banyak, maka offer itu bisa berubah menjadi bid. Itulah bid dan offer. Nah, berikutnya yang kedua,
batasan minimal harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Per Juli 2007, minimal harga saham di Bursa Efek Indonesia di pasar reguler ada di harga Rp50. Makanya banyak saham yang bersender di harga 50. Kenapa? 50 over. Kenapa? Karena terjadi banyak penawaran jual dan tidak ada yang mau beli. Makanya ada dikatakan Club 50, yaitu banyak saham-saham perusahaan yang harganya 50. Sehingga dalam hal ini sebetulnya harga saham itu sebetulnya bukan 50, tetapi bisa saja nilainya di bawahnya itu. Tapi karena ketetapan daripada Bursa Efek Indonesia minimal harga saham 50, makanya terjadi harga saham Rp50 di over. Kalau kondisi seperti itu, kita mau jual sahamnya bagaimana? Anda bisa menjualnya tapi bukan lewat pasar reguler. Cara jualnya di pasar nego. Pasar nego ini Anda harus menghubungi broker sekuritas Anda untuk memberikan penawaran jual di pasar nego. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai fraksi harga. Tadi saya mengupas bahwa minimal harga saham adalah 50. Di kisaran antara harga 50 sampai Rp200, itu fraksi harganya Rp1. Misal ada sebuah saham ABCD, harganya 75 penutupan kemarin, maka mungkin hari ini terjadi penawaran beli di harga 75. Nah, penawaran jualnya ada di harga 76. Biasanya seperti itu. Maksimal perubahan harga yang diperbolehkan adalah Rp10 kalau nilai harganya antara 50 sampai 200. Di kisaran harga 200 sampai 500, maka perubahan harga itu fraksinya ada di Rp2. Misalkan saham BCDE, misalkan harganya ada di 250 bitnya, maka kemungkinan besar fraksi harganya adalah Rp2, sehingga overnya ada di 252. Jadi penawaran beli di 250, penawaran jual di 252. Maksimal perubahan harga yang diperbolehkan Rp20. Kemudian kalau harga sahamnya antara 500 sampai dengan 2000, fraksi harganya kemungkinan besar adalah Rp5. Apa artinya? Ya, misalkan sebuah saham CDEF. Nah, di Bursa Efek selalu 4 huruf, ya. Maka itu perubahan fraksi harganya adalah Rp5. Misalkan ada sebuah saham CDEF harga penutupan kemarin 750, maka besoknya mungkin dia akan terjadi penawaran beli di harga 750 di bid, dan di overnya adalah di 755. Maksimal perubahan harganya adalah Rp50. Jika harga tersebut di antara 2.000 sampai 5.000, maka fraksi harganya Rp10. Misalkan ada sebuah saham EFGH, itu misalkan di harga Rp2.020, maka overnya mungkin ada di Rp2.030. Nah, maksimal perubahan harganya Rp100. Jika sebuah saham di atas 5.000, fraksi harganya 25. Misalkan sebuah saham HIJK itu ada di harga 7.000, maka kemungkinan besar overnya ada di 7.025. Maksimal perubahan harganya Rp250. Nah, itulah yang namanya fraksi harga. Ada juga yang namanya auto rejection. Dari rentang harga tersebut itu ada batasan maksimal kenaikan dalam 1 hari. Untuk sebuah saham bisa berfluktuasi. Misal ada sebuah saham yang mana hari ini naik atau turun, atau bisa juga tetap harganya, tergantung daripada penawaran dan permintaannya.
fluktuasi harga tersebut itu biasanya ada rentang harganya yang di fraksi harga tadi. Nah, harga penawaran jual atau beli yang dimaksudkan ke dalam judge adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu tersebut. Jika nasabah online memasukkan harga di luar rentang harga tersebut, maka secara otomatis akan ditolak oleh judge. Itu namanya adalah auto rejection. Maka terbentuk kode yang namanya R. Nah, itu berarti Anda memasukkan di luar rentang harga. Nah, jadi Anda juga harus mengenal nih, ada beberapa kode transaksi saham. Kalau Anda direject, kodenya adalah R. Kalau Anda transaksinya match, atau misalkan Anda antri beli, kemudian ada yang jual dan Anda dapat sahamnya, maka kodenya M, match. Atau Anda jual, ada yang membeli harga penawaran Anda juga akan dapat kode M. Kalau masih belum laku atau Anda belum dapat barang, kodenya adalah O besar. Itu kodenya adalah open. Selama Anda belum match atau kondisinya O masih ya, Anda bisa melakukan withdrawal. Artinya apa? Anda bisa membatalkan transaksi Anda. Misalkan Anda nawar beli, tapi kok kemudian Anda merasa, waduh, harga kelihatannya indeks regional lagi turun banyak nih, saya enggak jadi mau beli, saya mau cancel. Anda bisa melakukan transaksi yang namanya withdraw. Dan saat itu terjadi, kodenya akan berubah dari O menjadi W. Atau mungkin Anda ingin membeli, tetapi Anda merasa karena harga regionalnya sedang turun, Anda ingin menawar dengan harga yang lebih rendah. Misalkan sebelumnya Anda menawar di 2.500, kemudian Anda kepingin menurunkan ke harga 2.450. Anda bisa melakukan yang namanya amen. Dan saat transaksi itu sudah berpindah, misalnya 2.500 menjadi 2.450, maka kodenya dari O akan berubah jadi A, dan 2.500-nya dari O berubah jadi A. Sementara yang harga 2.450 itu muncul kondisinya O, seperti itu. Nah, itulah yang namanya proses yang namanya amen. Ya, itu kode-kode kalau kita melakukan transaksi saham. Jadi Anda bisa melakukan transaksi, bisa terjadi open, bisa terjadi match, bisa terjadi amen, bisa terjadi withdraw. Selama Anda tidak ada kendala dengan sinyal, maka kode-kode itu yang keluar. Kalau Anda terkendala dengan kondisi sinyal dan mungkin penawaran Anda tidak masuk ke server seperti tersebut, ada kemungkinan Anda mendapatkan yang namanya O kecil. Nah, kalau O kecil itu Anda harus segera withdraw, kemudian Anda bisa kembali melakukan order beli ataupun jual. Sekarang saya akan mengupas berapa sih batasan auto rejection yang berlaku saat ini. Jika harga saham tersebut di rentang harga 50-200, maksimal batasan auto rejection atasnya adalah 35%. Dalam kondisi yang normal, batasan auto reject bawah juga 35%. Nah, misalkan sebuah saham harga di 100, maka maksimal hari itu harga hanya boleh sampai 135. Kalau Anda misalkan mau masang jual di harga 150, maka Anda akan ditolak oleh judge. Apa maksudnya? Kodenya Anda ditolak adalah reject. Kenapa? Karena Anda menjual di atas batasan maksimal hari itu. Itu namanya auto reject. Kemudian kalau rentang harganya 200 sampai 500, maksimal batasan auto rejectnya adalah 30%. Kalau 500 sampai 5000 25%. Kalau di atas 5000, batasan auto rejectnya adalah 20%. Rentang kelompok harga
Dan batas auto rejection tadi itu tergantung dari harga previous atau harga H-1 atau harga kemarin dari saham-saham yang sudah diperdagangkan di bursa. Khusus untuk saham yang hari pertama IPO atau tercatat di bursa hari pertama, itu adalah 2 kali parameter di atas. Jadi kalau misalkan yang rentang harga 200 tadi dari 35% itu bisa sampai 70% yang di bawah 200. Kalau 200 sampai 500 yang seharusnya 30% bisa jadi 60%. Kalau 500 sampai 2000 yang seharusnya 25% bisa jadi 50%. Kalau di atas 5000 yang harusnya 25% bisa maksimal sampai 50%. Itu mengenai batasan-batasan untuk saham-saham yang IPO hari pertama. Sekarang kita akan membahas mengenai auto reject atas. Istilah ini seringkali dikatakan oleh para trader. Wah, hari ini saham ini ARA. Apa maksudnya ARA itu? ARA atau auto reject atas itu terjadi ketika sebuah saham naik secara signifikan antara 20-35% tergantung dari fraksi harganya dari harga penutupan hari sebelumnya. Ciri saham yang terkena ARA adalah tidak ada lagi order di antrian jual. Semua antrian menjadi beli. Itu menunjukkan bahwa minat beli hari itu sangat besar sehingga terjadi auto reject atas. Kenapa? Karena ada batasan maksimal auto reject dalam 1 hari. Banyak orang yang spekulatif buy saat sebuah saham mengalami ARA. Kenapa? Karena biasanya ada rumor yang bagus, ada berita yang baik, atau adanya pengumuman corporate action yang dilakukan oleh emiten, sehingga membuat harga saham kalau sudah ARA hari pertama seringkali besoknya juga mengalami ARA yang kedua atau yang ketiga untuk mencapai harga keseimbangan berikutnya sesuai dengan harga yang fair value yang terbaru setelah terjadi corporate action tersebut. Tetapi di samping ARA juga ada yang namanya ARB. Kalau ARA tadi membuat banyak investor happy, kalau ARB di sini membuat banyak investor stres. Apa itu ARB? ARB adalah singkatan daripada auto reject bawah. ARB terjadi ketika sebuah saham turun secara signifikan antara 20% sampai 35% dari harga penutupan hari sebelumnya. Nah, ciri saham yang ARB adalah tidak ada lagi antrian order dibeli, hanya ada antrian jual. Kenapa? Karena orang melakukan yang namanya panic selling. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa saja karena regional merah dalam, atau market sedang crash, atau fundamental perusahaan tersebut buruk, atau perusahaan tersebut mengalami gagal bayar utang. Nah, itu seringkali mengalami saham tersebut mengalami yang namanya ARB. Di kondisi tahun 2020 kemarin, bursa efek di seluruh dunia, termasuk bursa efek Indonesia, itu mengalami terjadinya penurunan saham yang sangat tajam. Kenapa? Karena banyak investor yang panic selling karena pandemi COVID-19 atau singkat juga dengan nama COVID-19. Banyak investor yang panik sehingga dalam sehari itu bursa efek bisa turun sampai 5%, dan itu dialami selama beberapa hari, sehingga OJK merubah kebijakan ARB yang pada kondisi normal biasanya sama dengan kondisi
auto rejection yang pada umumnya atau rejection atas yang bisa mencapai 20-35%. Saat kondisi COVID-19 ini pada tanggal 12 Maret 2020 itu OJK merubah kebijakan ARB menjadi 7% dari harga penutupan H-1 untuk semua fraksi. Sampai kapan? Sampai waktu yang belum ditentukan saat video ini dibuat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena terjadi yang namanya panic selling. Kalau kemudian turunnya 35% akan membuat IHSG ini atau saham-saham itu berjatuhan tajam. Bahkan bukan hanya ARB, OJK dan Bursa Efek menerapkan juga yang namanya trading halt. Kenapa? Karena di era pandemi COVID-19 itu tekanan jual pada Bursa Efek Indonesia dan seluruh dunia sangat dahsyat. Langkah seperti ini pernah dilakukan Bursa Efek Indonesia dan OJK pada tanggal 8 Oktober 2008, yaitu saat krisis USA subprime mortgage yang pada saat itu juga terjadi panic selling sehingga membuat harga saham IHSG juga berguguran dan IHSG bisa lebih dari 5%. Jadi ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang kesekian kalinya yang namanya trading halt. Apa itu trading halt? Trading halt adalah penghentian perdagangan saham selama 30 menit jika IHSG turun hingga 5% dalam satu hari. Aturan ini dilakukan untuk meredakan tekanan jual dan panic selling nasabah. Dan aturan ini dibuat per tanggal 11 Maret 2020. Sampai kapan? Sampai video ini saya keluarkan, itu belum ada pemberitahuan kapan trading halt akan dihilangkan. Saat ini kita masih dalam kondisi COVID-19. Nah, jika IHSG turun lagi 5% berikutnya, jadi dalam sehari setelah di trading halt 30 menit, kemudian dibuka lagi, kemudian IHSG turun lagi 5% jadi 10% di hari itu, maka akan dilakukan trading halt kedua. Dan saat open, jika kemudian begitu di open kemudian ternyata IHSG turun lagi 5% atau dalam sehari bisa mencapai 15% penurunan dalam sehari, maka trading halt akan berubah jadi trading suspend. Inilah langkah-langkah yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK pada saat kemarin mengalami tekanan jual IHSG sangat dahsyat. Itu aturan trading halt dan trading suspend digunakan untuk melindungi nasabah daripada kepanikan terhadap COVID-19. Oke, saya sudah menjelaskan semuanya tentang berbagai hal yang Anda tanyakan. Tapi yang jelas, Anda jangan ragu untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena bisa membuat Anda menjadi kaya dan ultra kaya. Oke, mari kita lakukan saving, investing, protecting agar hidup kita makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.